Halo sahabat semuanya, nonton video ini sampai habis ya, agar tidak salah paham. Dan sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur atau di Aceh lebih terkenal dengan sebutan Habib Abdurrahman al-Zahir, dilahirkan pada tahun 1832 di Tarim, Hadramaut. Sebagaimana tradisi kaum Ba'alawi, mereka mengantarkan anak-anaknya untuk belajar pendidikan agama di kota Tarim dan juga ke berbagai wilayah lainnya. Hal ini juga diterapkan oleh orang tua Habib dengan mengantarkan dia ke berbagai pusat pendidikan baik di Yaman, Mesir, dan India. Sehingga tidak mengherankan apabila pemahaman Habib tentang dunia Islam dari berbagai perspektif sangat baik. Beliau juga dibekali dengan ilmu dagang oleh ayahnya dengan mengantarnya berkeliling Eropa. Dalam hal agama dan politik, salah satu guru beliau adalah Habib Fadil bin Alwi bin Muhammad Sahil Maula Dawilah. Guru beliau adalah salah satu tokoh ulama masyhur di Turki yang berasal dari Malabar, India. Sayyid Fadil bin Alwi Sahil Maula Dawilah merupakan tokoh yang anti terhadap penjajahan Inggris di India yang kemudian dideportasi ke Timur Tengah, karena penentangan terhadap kolonialisme Inggris di India. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan di masa Kesultanan Turki Utsmani, di antaranya pernah menjadi Amir di Zufar, anggota kabinet dan penasihat Sultan Abdul Hamid II. Ada kemungkinan, Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur melakukan pendekatan untuk menjadikan Aceh sebagai vasal di bawah Kesultanan Turki melalui gurunya Sayyid Fadil bin Alwi Sahil Maula Dawilah. Tetapi sayang pada saat itu Turki sudah tidak memiliki kekuatan, malah sudah mendapatkan julukan The Sick Old Man of Europe. Ini berbeda saat jaya-jayanya di bawah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Selain jasa dan peran di atas, Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur juga berjasa dalam melakukan rehab terhadap Masjid Baitur Rahman, mempersatukan para ule balang di bawah kekuasaan Sultan Ibrahim Mansur Shah yang sudah terpecah-pecah pada saat itu dan juga mendamaikan perselisihan Sultan dengan anaknya dan juru runding Sultan untuk menemui Belanda di Riau. Begitu besar perhatian Habib terhadap Aceh sampai Perang Aceh sudah berkecamuk dengan Belanda, beliau masih berusaha masuk kembali berjuang bersama-sama rakyat Aceh. Di satu sisi bisa saja beliau tidak kembali ke Aceh apabila beliau bersifat oportunis, sebagaimana yang disering didengungkan. Beliau justru berjuang bersama rakyat Aceh sampai memutuskan menghentikan perjuangannya dan kembali ke kampung halamannya pada tahun 1878. Sikap beliau tersebut tentunya didukung dengan alasan-alasan yang kuat. Pertama, beberapa ule balang membuat konsensus dengan Belanda. Periode ini terjadi pada ekspedisi Belanda yang kedua, di mana terdapat beberapa ule balang yang melakukan konsensus dengan Belanda, di antaranya adalah Teuku Nek Meraksa. Dengan konsensus ini, para ule balang mempunyai akses dan mendapatkan tunjangan dari Belanda, di mana hal ini berlangsung sampai tahun 1942 m. Sebab, inilah yang di kemudian hari menimbulkan friksi tajam antara ule balang yang telah memosisikan diri sebagai perwakilan kolonial Belanda dengan rakyat Aceh. Pada tahun 1878 m, ketika Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur sebagai orang asing menghentikan perlawanannya terhadap Belanda, telah melihat banyak para petinggi Aceh yang tunduk kepada lawan atau disebut juga bertaslim. Sehingga tidak mengherankan apabila tampuk kepemimpinan perlawanan beralih kepada para ulama setelah periode ini, di antaranya Habib Tepinwan, Sayyid Abdurrahman bin Hasan Assegaf, dan Tengku Cik Ditiro. Kedua, kekuatan yang tidak berimbang.
Para sejarawan cenderung untuk menilai bahwa para imperialisme barat sedang naik daun pada abad ke-19. Hal ini dapat dilihat dari penguasaan secara geopolitik dan ekonomi, di mana para imperialisme barat sudah menanamkan sistem politik ekonomi liberal baik di Asia maupun Afrika. Pada abad yang sama di Eropa sudah berjalan revolusi industri termasuk dalam bidang kemiliteran. Sehingga dalam perang ini, Belanda didukung oleh persenjataan dan pasukan yang memadai. Sedangkan Aceh pada awal 5 tahun pertama mengalami kekurangan pasukan dan senjata. Kalaupun ada senjata yang dimasukkan ke Aceh, itu harus diselundupkan karena penguasaan Selat Malaka oleh Belanda dan Inggris. Hal ini juga yang menyebabkan Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur sebagai orang asing menghentikan perjuangannya, karena melihat kekuatan yang tidak berimbang. Ketiga, perusakan yang masif oleh Belanda. Pada ekspedisi Belanda yang kedua yang dipimpin oleh Van Swieten berhasil merebut dalam Istana Sultan, dan menghancurkan Masjid Raya Baitur Rahman. Belanda tidak hanya merusak istana dan masjid, mereka juga merusak sebagian besar makam-makam tokoh-tokoh yang terdahulu, membakar rumah dan menganiaya perempuan dan anak-anak. Hal ini juga berdasarkan surat Sultan Muhammad Daud Shah yang menulis perusakan yang dilakukan oleh Belanda terhadap makam-makam sultan dan pembesar Aceh lainnya. Hal ini juga yang menyebabkan Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur menghentikan perlawanannya terhadap Belanda untuk menyelamatkan jiwa, makam-makam dan masjid dari kebrutalan pihak Belanda. Walaupun sebagian berpendapat bahwa perjuangan itu butuh pengorbanan, tetapi perhitungan yang matang juga dibutuhkan dalam politik untuk menjaga aset-aset dan keberlangsungan hidup. Tiga faktor tersebutlah yang menyebabkan Habib menghentikan perjuangannya, di mana beliau memutuskan untuk berhenti melalui jalan musyawarah, di mana pada saat itu sebagian besar setuju dengan usulan Habib untuk menghentikan perlawanan dengan faktor-faktor di atas. Dalam catatan Jacobus Diederik Jan van der Hegespies, kapten kapal Karakau, yang membawa Habib ke Jeddah dari tanggal 24 November tahun 1878 Masehi sampai Januari tahun 1879 Masehi. Catatan ini kemudian diterjemahkan oleh Anthony Reid, disebutkan, sekali Masjid Montasiyek jatuh ke tangan Belanda, ia sekali lagi mengadakan pertemuan dengan Panglima Perang. Waktu itu ia dengan terus terang mengatakan pada mereka, bahwa ia tidak melihat harapan lagi dan bahwa adalah bijaksana untuk menghentikan perlawanan bersama-sama dia. Mengenai dirinya, ia ingin agar dibebaskan dari tugasnya yang dipercayakan padanya, karena akan meninggalkan mereka dan kembali ke Jeddah. Dari 12 panglima yang hadir dalam pertemuan ini, 7 orang dari mereka condong untuk menyerahkan diri, sedang 5 orang tetap hendak meneruskan perang. Apabila kita melihat catatan di atas, dapat kita pahami bahwa di sana Habib mengundurkan diri dari tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan beliau khawatir akan menimbulkan kerugian yang lebih besar baik secara moral dan material apabila perlawanan terus dilakukan. Di satu sisi, beliau juga bermusyawarah dengan para pemimpin Aceh lain atas pandangannya itu. Artinya, beliau melakukan ini tidak secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan pemimpin Aceh lainnya, di mana ada 7 pemimpin yang setuju dengan pandangan beliau. Sedangkan masalah hadiah yang diberikan oleh Belanda sebesar 10.000 gulden, $1.000 tersebut perlu dilakukan investigasi tentang kebenaran informasi ini. Banyak yang diberi tunjangan oleh Belanda namun ada juga yang tidak diberikan. Tetapi, pemberian kepada Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur menjadi isu utama oleh sebagian kalangan di Aceh, walaupun belum ada bukti yang jelas tentang benar tidaknya beliau menerima tunjangan tersebut. Menurut keterangan keturunan beliau, Syarifah Kahiriyah binti Hasan Bafakih, Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur tidak menerima sepeser pun uang dari pihak Belanda. Bahkan ketika anak-anak beliau ingin bersilaturahmi ke Batavia menjumpai sanak keluarga, Belanda justru menangkapnya. Lebih lanjut, beliau menceritakan bahwa neneknya, Syarifah Maryam, yang merupakan putri dari Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur, harus berjualan secara kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan selalu dalam pengawasan Belanda.
Melihat kondisi ini, penulis berkeyakinan bahwa pemberian uang tersebut hanya sebuah propaganda Belanda untuk merusak karakternya di mata masyarakat Aceh. Selama ini informasi hanya didapatkan dari pihak Belanda, tanpa kita berusaha melakukan cross-check dengan pihak keluarga Habib Abdurrahman. Kenapa Belanda ingin merusak karakter Habib Abdurrahman? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah beliau dahulunya terlalu banyak menyusahkan dan merugikan pihak Belanda, baik sebelum maupun ketika masa peperangan. Kedua, pengaruh Habib masih ada di Aceh. Terakhir, untuk membuat masyarakat Aceh lupa terhadap jasa-jasa Habib baik sebelum dan sesudah perang. Karena pengaruh tokoh-tokoh Arab yang menyebar di seluruh Nusantara menjadi fobia bagi pihak Belanda, karena pembelaan-pembelaan mereka terhadap umat Islam di Nusantara. Ketika di Jeddah, Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur diangkat menjadi Syaikh as-Sadat, Syaikh para Sayyid, oleh Gubernur Turki pada tahun 1886 dan beliau di sana banyak mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada para keluarga Sayyid dan juga para pelajar yang berasal dari Nusantara. Di antaranya kepada Habib Hashim bin Umar Bafaki Aidit, Habib Hussein bin Umar Bafaki, dan Tengku Ali Lampaseh, Montasik. Ketika Habib berada di Tanah Hijaz, beliau tetap memberikan masukan tentang Aceh dengan pandangan-pandangan positif yang bertujuan untuk kedamaian Aceh. Tetapi sayang, banyak pandangan beliau yang dibelokkan oleh para sejarawan sehingga menimbulkan perspektif negatif tentang beliau. Hal inilah tentunya yang diinginkan oleh beberapa tokoh orientalis supaya kita kaum muslimin membeci tokoh dan ulama di kalangan kita. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa nonton video kami lainnya ya, dan bantu kami dengan cara like, komen, subscribe dan share ya. Kasih tahu di kolom komentar, konten sejarah apa lagi yang ingin kalian ketahui. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.